Halo semua, Shalom. Saya mendapatkan kiriman dari sahabat kita, Pak Didit Yuli, dan ini benar-benar bikin saya kesal banget teman-teman. Ini brengsek banget ya. Uang kita, uang rakyat ini, pajak dari kita, dipakai oleh Kemenak untuk Islamisasi. Ini benar-benar, wah kebangetan ya, benar-benar keterlaluan ya. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Di sini dikatakan, Sekretaris Jenderal Kemenak Ali Ramdhani dalam laporan mengungkapkan bahwa total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) ini didapat dari pajak untuk Kementerian Agama tahun anggaran 2025 mencapai 78 triliun 552 miliar sekian. Anggaran tersebut diperoleh berdasarkan kesimpulan rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama pada 5 Desember 2024. DIPA Kemenak 2025 dibagi berdasarkan unit eselon 1 sebagai berikut. Ini uang 78 triliun ini dipakai untuk apa gitu ya. Sekretariat Jenderal 35,69 triliun. Inspektorat Jenderal 173 miliar. Dirjen Bimas Islam 2,352 miliar. Dirjen Pendidikan Islam 35,867 triliun. Separohnya ini buat ini ya, pendidikan Islam. Bimas Kristen cuman 1 triliun. Bimas Katolik cuman 400 miliar. Bimas Hindu 600 miliar. Bimas Buddha 300 miliar. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1,4 triliun. BMPPSDM 650 miliar. Wow. Ini, kita lihat lagi ya. Alokasi dana khusus untuk Ditjen Pendidikan Islam Kemenak RI tahun 2025 sebesar 35,867 triliun. Akan digunakan untuk berbagai program peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Cuman Islam, ini ya, yang lain nggak dapat, cuman Islam. Beberapa fokus penggunaan dana ini termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, fasilitas ibadah di daerah 3T. Ini maksudnya mau islamisasi nih teman-temannya di daerah 3T, terjauh, terpinggirkan, terapalah begitu ya, 3T. Jadi ini untuk islamisasi dengan bangun sekolah di sana, sekolah keagamaan. Program gizi untuk peserta didik, ini dikasih sembako, Indomie dan lain-lain ya. Jadi bukan OPEN yang lakukan ini pemerintah Islam yang lakukan ini ya. Serta bantuan pendidikan seperti program Indonesia Pintar, PIP, dan Kartu Indonesia Pintar, KIP. Rincian penggunaan dana tersebut yang disepakati antara Komisi 8 DPR RI dan Kemenak mencakup 1. Pendidikan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Dana ini akan dialokasikan untuk memperbaiki, membangun fasilitas pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lain. 2. Fasilitas ibadah daerah 3T. Peningkatan fasilitas ibadah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Bangun masjid, teman-teman ya. Kita bangun masjid, urus izinnya susah. Mereka dikasih duit, gitu ya. Juga menjadi prioritas. Jadi prioritas lagi untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat di daerah tersebut. Daerah 3T ini daerah yang belum Islam, belum Muslim ya. 3. Program gizi untuk peserta didik. Dana ini juga digunakan untuk program gizi bagi siswa di lembaga pendidikan keagamaan. Memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi mereka untuk mendukung proses belajar. Ngomongnya begini, kenyataannya bagi-bagi sembako dan lain-lain kalau mau masuk Islam. Ya. 4. Bantuan pendidikan. Alokasi dana akan digunakan untuk mendukung program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. 5. Sinkronisasi program dengan misi pemerintah. Islamisasi. Penggunaan dana ini juga diselaraskan dengan misi pemerintah tahun 2025, termasuk kebijakan dana abadi pesantren. Wow, gila, dana abadi pesantren ya. Duitnya cuma buat disimpan sama pesantren doang gitu ya. Harus ada tuh dana abadi buat pesantren. 6. Inventarisasi dan revitalisasi aset KUA, Kantor Urusan Agama. Dana juga akan dialokasikan untuk inventarisasi dan revitalisasi aset Kantor Urusan Agama KUA dalam mendukung program moderasi beragama. Bullshit ya, omong kosong.
7. Peningkatan sosialisasi jaminan produk halal. Ini lagi ya, untuk Islam lagi. Peningkatan sosialisasi mengenai jaminan produk halal bagi pelaku UMKM juga menjadi fokus penggunaan dana, di-islamisasi lagi, dihalalkan lagi ya. Yang babi segala macam itu digerebek ya, duitnya untuk menggerebek kemungkinan dari sini. 8. Peningkatan kesejahteraan tenaga didik. Upaya peningkatan kesejahteraan bagi penyuluh, guru agama, dan guru agama juga bagian dari penggunaan dana ini ya. Untuk ustadz-ustadz yang cabulin anak-anak dapat juga duit dari sini ya. Ini duitnya untuk ini semua. Nah, ini saya pertanyakan ke Pak Didi Juli, ini benar atau enggak ya? Ini soalnya cuma dari WhatsAppan begitu. Dan saya dikasih ya yang dari websitenya langsung. Memang nggak serinci tadi. Ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Serahkan DIPA 25/2005 ke Eselon 1. Menak bilang harus efisien dan tepat sasaran. Tepat sasaran ya untuk islamisasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun anggaran 2025 kepada seluruh pejabat Eselon 1 Kementerian Agama di Auditorium HM Rasjidi Jakarta. Turut mendampingi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menteri Agama menyampaikan pengarahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan DIPA secara efisien dan efektif. Presiden menekankan pentingnya penghematan termasuk pengurangan perjalanan dinas hingga 50%, serta lebih memanfaatkan teknologi untuk rapat virtual. Tadi sore beliau kembali mengingatkan bahwa kita semua diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, terutama dalam perjalanan dinas, yang harus dikurangi 50%. Ya, ini tentang itu ya. Kita langsung sini aja. Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan perjanjian kerja oleh pejabat Eselon 1 Kemenak, yaitu Sekjen Ali Ramdhani, Irjen Faisal Ali Samsi, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jane Mari Tulung, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Dirjen Bimas Hindu Nengah Dwija, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Dirjen Pendidikan Islam Abu Rohman, Dirjen HU Hilman Latif, dan Kepala BMBP SDM Amin Suyitno. Sekretaris Jenderal Kemenak Ali Ramdhani dalam laporan menjelaskan APBN Kementerian Agama tahun anggaran 2025 sebesar 78,552 T. Benar yang tadi ya. Nilai APBN ini diperoleh kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama pada 5 Desember 2024. Jelas sekian. Adapun DIPA Kementerian Agama 2025 berdasarkan unit Eselon 1 sebagai berikut. Yang tadi ini. Sekretariat Jenderal 35,69 triliun. Inspektorat Jenderal 173,614 miliar. Dirjen Bimas Islam, jadi lain ya, Dirjen Bimas Islam sama pendidikan Islam beda nih ya. Dirjen Pendidikan Islam 2,352 triliun ya. Dirjen Pendidikan Islam 35,867 triliun ya. Ini ada Bimas Islam, ada lagi pendidikan Islam lain ya. Ini ada lagi penyelenggaraan haji dan umroh lagi 1,4 triliun ya. Ini ada lagi, ini nggak tahu nih apa ini belakang. Kristen, pendidikan Islam 35,8 triliun, Bimas Kristen 1,08 triliun, Katolik 456 miliar, Bimas Hindu 607 miliar, Buddha 326 miliar, haji umroh 1,4 triliun ya. Jadi pembagiannya begini, duitnya mau dibagi-bagi nih, uang rakyat dibagi-bagi untuk beginian ya. Nah ini saya udah hitung ya. Jadi untuk Kristen berapa? Berapa persen? 1 miliar sekian-sekian dibagi 78,552 tadi. Hasilnya 1,2% ya. 1,2% untuk Bimas Kristen. Ini untuk Bimas Katolik 425 miliar dibagi 78,552 triliun. Hasilnya cuma 0,5% dari dana yang ada. 0,5% itu cuma buat segitu buat Katolik ya, 0,5%. Kristen cuma 1,2. Terus yang lain ini Hindu 607 miliar dibagi 78 triliun cuma 0,7%. Ya, 0,77%. Ini Buddha 326 miliar dibagi 78,552, hasilnya 0,41%. Jadi ini semua 0, ya. Cuman Kristen yang masih 1,2 ya, yang lainnya 0,0.
Sedangkan kalau kita lihat dari sini, dari jumlah penduduk ya, agama di Indonesia, Islam 86,93%, Kristen ini Protestan 7,47%, cuman dikasih 1,2%, Kristen Katolik 3,08%, cuman dikasih 0,5%, Hindu 1,7%, cuman dikasih berapa tadi? 0,7%. Yang Buddha ini ada 0,74%, jumlah penduduknya dikasihnya cuma 0,4% ya. Jadi semua dikurangin, dikasih ke Islam semua gitu. Ini, waduh, mengerikan sekali ya. Ini buat Dirjen Pendidikan Islam ini untuk Islamisasi ini teman-teman ya. Sekarang kalau saya sampaikan hitungan jumlah wilayah kepulauan, adakah orang berpikir sampai situ? 9 provinsi utama di Indonesia adalah mayoritas umat Kristiani. Memang mayoritas umat Muslim di Indonesia sebesar 85%, sisanya minoritas. Tetapi saya kembalikan lagi, kalau kita ambil secara kepulauan, Pulau Papua 780.000 sekian kilometer persegi. Pulau Sulawesi Utara 13.800 sekian kilometer persegi. Pulau NTT 47.000 kilometer persegi. Pulau Flores 15.300 persegi. Pulau Sumba 11.000 kilometer persegi. Itu baru berapa pulau saja yang saya hitung. Nah, bayangkan jika itu ditambahkan semua, berapa keseluruhan keluasan yang diduduki oleh kaum minoritas? 874.355.000. Anda tahu berapa jumlah seluruh wilayah kepulauan seluruh Indonesia? Hanya 1.900.000. Jadi tidak ada itu mayoritas minoritas. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapinya semua ini? Coba kita mulai berpikir, bagaimana solusinya? Pemerintah lah yang harus tegas. Tidak bisa rakyat dibiarkan selalu terikut dengan suasana seperti ini. Kayak sekarang, kawan-kawan basudara dari Indonesia Timur mulai bergerak, mendatangi Tangerang. Mau jadi apa? Mau jadi perang saudara? Mau jadi perang agama? Saya mau pesan sama basudara yang ada di Jakarta, jangan terpancing. Kalian kalau sampai terikut perang saudara, rugi, tidak ada hasilnya apa-apa. Karena tidak ada pahlawan dalam perang saudara. Sudah terbukti, kasus Poso, kasus Ambon, siapa yang dilihat pahlawan? Tidak ada, ya kan? Korbannya ada, di CS, di Poso. Apakah harus terulang lagi seperti itu? Jadi saran saya untuk pemerintah, kita kan punya badan-badan lembaga yang sangat besar. Kenapa ini selalu dibiarkan? Yang ditangkap yang di bawah, itu yang ditangkap. Tetapi di atas ini penceramah-penceramah radikal dan penceramah-penceramah pengujaran kebencian terus dibiarkan. Bahkan saya lihat penuh dengan kemewahan. Contohnya Habib Bahar bin Smith memamerkan kemewahannya. Contohnya Ustadz Abdul Somad memamerkan Harley Davidson-nya dengan klubnya lagi. Itu logika yang kita harus pakai. Jadi kita harus mengambil pemikiran antara kata mayoritas minoritas itu hanya sebagai jumlah penduduk, tetapi jumlah wilayah itu belum kita tambah dengan Batak dengan Kalimantan. Jumlahnya saja belum ditambah dengan Kalimantan dan Batak sudah 800.355 km persegi. Berarti kalau ditambahkan mungkin 1 juta atau 900. Jadi sekarang saya mau tanya, mayoritas minoritas itu berlaku untuk masyarakat, untuk jumlah penduduk, atau untuk kepulauan? Nah, kalau sampai minoritas ini merasa selalu dilecehkan seperti ini, merasa tidak pernah mendapatkan keadilan, dan mereka mengikuti pembela Papua, apakah kita harus terpancing di situ? Jadi untuk pemerintah ya jangan sampailah. Kalau seandainya Indonesia Timur bersatu dan meminta, jikalau tidak ada keadilan seperti ini terus-menerus, mereka meminta untuk referendum, apakah kita harus terpecah belah seperti itu? Dan sementara hanya mungkin 3 juta orang radikal yang ada di Jakarta pada khususnya dibiarkan bebas begitu saja. Ngerti nggak maksud saya? Jadi sekarang yang mayoritas minoritas apa? Melalui kepulauan
Kita orang Kristen dan agama non-Muslim itu adalah mayoritas kepulauan. Ya, ini berbahaya kalau mereka sampai berteriak meminta keadilan dan keadilan tidak pernah kunjung datang. Dan mereka meminta undang-undang internasional PBB untuk mengajukan referendum. Apakah Indonesia harus hancur seperti itu? Cuma karena 4 juta orang yang terpapar atau 3 juta atau 33 juta menurut BNPT yang terpapar radikalisme. Butuhnya ketegasan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Akarnya yang harus dicabut, akarnya yang harus dihilangkan, bukan korban pemaparan daripada paham-paham radikal yang terjadi. Contohnya Anies Baswedan jelas-jelas memakai politik identitas di saat pemilu kemarin, jelas kan? Nah, itulah yang dimaksud Pak Jokowi. Nah, di sini kita bisa menangkap Pak Jokowi sudah menjalankan, berusaha apa yang dia bisa lakukan. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan yang memberkatimu. Nah, teman-teman, kita barusan mendapatkan atau menonton video ya. Ini informasinya dari channel saudara-saudara kita, para apologet Kristen. Yang dimana dari informasi pertama, teman-teman, itu tentang anggaran yang digunakan oleh Kemenak untuk membangun, menjalankan visi misi saudara-saudara kita agama sebelah, teman-teman ya, dan itu membangun pendidikan mereka, rumah ibadah mereka, dan visi misi lainnya untuk Islamisasi, teman-teman ya, begitu ceritanya. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaannya, kenapa sebagian besar anggaran itu digunakan oleh mereka untuk menjalankan visi misi agama mereka? Apa tujuannya, teman-teman? Itu yang menjadi pertanyaannya. Apa tujuannya sebesar itu? Kenapa tidak adil dalam menggunakan anggaran tersebut untuk dikelola atau untuk digunakan membangun agama lain, misalnya Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan juga agama Buddha atau agama Hindu dan lain sebagainya yang sudah diakui di Indonesia ini. Nah, tetapi kita melihat tadi persennya ya teman-teman, itu dari 0, persen, bahkan yang Kristen itu paling besar itu 1, sekian persen, teman-teman. Bayangkan itu berapa persen itu dikelola oleh mereka. Itu 98 lebih persen, teman-teman ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat perbandingannya. Padahal itu adalah uang rakyat yang seharusnya itu dikembalikan kepada rakyat, bukan untuk menjalankan visi misi agamanya sendiri. Nah, kalau demikian itu namanya egois dan tidak ada keseimbangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Nah, teman-teman, inilah yang sering menjadi probleman di negeri kita ya, di mana seringkali terjadi yang namanya ketidakadilan, bukan hanya dalam anggaran seperti ini, tetapi juga dalam hal untuk beribadah saja, teman-teman, kita agak susah mendapat keadilan. Dan itu sudah nyata ya, dan itu yang terjadi di lapangan karena kita sudah tahu di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, ini dalam tahun ini teman-teman, ini sudah tidak bisa dihitung lagi, sudah berapa kasus pembubaran ibadah, pelarangan pembangunan gereja, penolakan pembangunan rumah ibadah, bahkan penyerangan terhadap rumah doa, dan juga kita lihat teror-teror dalam kegiatan peribadatan umat Kristen. Nah, teman-teman, inilah yang sering kita dapatkan dari pihak-pihak kaum intoleran. Nah, teman-teman, memang kita mengerti ya, secara tidak langsung sebenarnya mereka punya visi misi dan kita punya asumsi, teman-teman ya. Ini kita punya dugaan bahwa memang Kemenak ini dia punya visi misi sendiri untuk menjalankan visi misi agamanya dalam hal Islamisasi. Nah, di mana membangun pendidikan di pelosok-pelosok, pendidikan agama, bukan pendidikan umumnya teman-teman ya, dan ini dikhususkan pendidikan agama, supaya nanti kalau ada yang berbeda agama dengan mereka yang mungkin tidak mampu, maka mereka himbau untuk datang ke situ dengan gratis, dan
tentu saja itu pasti ada syaratnya. Syaratnya apa? Itu pasti harus pindah agama dulu, mungkin orang tuanya ganti KTP, ubah agamanya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu arahnya pasti ke sana, teman-teman ya. Arahnya kalau sudah begitu pasti ke sana. Nah, jadi biarlah kita tetap berdoa untuk bangsa ini, dan biarlah kita berdoa untuk seluruh pemerintah supaya benar-benar bijaksana dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, di mana mereka ketika menjabat, teman-teman, ketika dilantik, mereka bersumpah dengan mengangkat kitab suci mereka masing-masing sesuai kepercayaan mereka masing-masing, dan mereka berjanji untuk amanah, untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan yang dipercayakan kepada mereka. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.